Anak ini pertama kali naik pesawat. Anak itu mengangkat jarinya dan membidik pria itu. Tidak menyangka pria itu begitu terkoordinasi. Anak tertawa, ingin bermain lagi. Pada saat itu, pria itu juga mengangkat tangannya. Tangan pria diborgol. Wajah anak itu berubah warna. Apakah pertemuan orang tepat? Ibu anak itu sangat khawatir. Segera hubungi pramugari. Apakah orang yang memakai borgol itu berbahaya? Pramugari tersenyum dan cubit wajah anak itu. Jangan khawatir, tidak berbahaya. Setelah mengatakan itu, dia membuka piring makanan. Menembak 1 kali. Kedua FBI tidak bergerak. Pria melepas borgol. Ambil pistol dan langsung ke kokpit. Siapa bos di sini? Saya. Sekarang, siapa bos di sini? Anda. Aku sangat pintar. Ternyata ini adalah operasi pembajakan pesawat. Pria ini adalah karakter jahat. Dia ditangkap oleh gugus tugas global. Karena dia melakukan kejahatan dan mengubah wajahnya sekali. Orang-orang di Gipsy menyebut, gadis dengan 1000 wajah. Hari ini, orang ini pergi ke rumah sakit untuk menarik kulit di wajahnya. Tiba-tiba, FBI menyerang. Dia hanya bisa melompat keluar jendela melari dengan gila. Namun, serangkaian hal sial terjadi. Menunjukkan bahwa dia tidak menguntungkan. Dia ditangkap. FBI akan membawanya ke Los Angeles. Karena tidak ingin masuk penjara, Qiao Wei hanya bisa mencuri pesawat aja. Dia menyuap pramugari. Ubah logistik. Atur beberapa saudara untuk menjadi penumpang. Tindakan yang sangat menguntungkan. Penumpang tertahan. Pesawat ini akhirnya dikendalikan oleh dia. Lady and gentlemen. Selamat sudah dikendalikan. Sekarang, silahkan semuanya. Duduk diam, jangan bergerak. Jika tidak, hanya ada satu cara untuk memberikan satu tembakan kepada semua orang. Semua penumpang sangat ketakutan. Anak ini bahkan lebih takut. Qiao Wei sangat puas. Namun, dia tidak tahu. Di pesawat ini, bukan hanya penumpang biasa. Ada juga agen rahasia FBI. Saat ini, dia di kamar mandi. Bersiaplah untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, di luar ada tembakan dan orang-orang berteriak. Pria skeptis. Apa yang terjadi? Dia mendorong pintu untuk melihat. Ternyata pesawat dibajak oleh sekelompok orang. Kebetulan sekali. Pria ini bernama Xiao Hei. Sebagai agen rahasia FBI. Orang yang selalu menangani situasi pembajakan pesawat. Baru-baru ini, karena manajemen penerbangan lebih ketat, Xiao Hei butuh waktu lama untuk terus bekerja. Hanya bisa mengajari pramugari tentang keselamatan di pesawat. Sekarang, mari bertindak. Xiao Hei buru-buru mengambil kartu telepon itu. Kirim situasi mendesak dengan cepat ke rekan kerja. Pada titik ini, para bandit melihat sesuatu yang tidak biasa di sini. Mereka membajak pesawat. Dia bertindak cepat. Sementara para bandit tidak siap. Hei melawan bandit. Biarkan dia minum air. Pukul dia dengan keras. Hei mengancam kehidupan kecil perampok. Semoga Qiao Wei bisa menjadi lebih baik. Tapi penjahat ini bukan pria biasa. Dia mendorong pramugari itu pergi. Cepat tangkap satu tamu. Hei menyerah. Di saat kekacauan, dia dan pramugari bersembunyi di lift. Pecahkan pipa bahan bakar. Pesawat tidak memiliki minyak. Satu-satunya cara untuk cepat mendarat. Tapi Qiao Wei tidak panik. Karena dia masih memiliki orang yang bertanggung jawab atas pesawat. Hei juga mengerti. Di udara bukan lawan Qiao Wei. Sebaiknya membiarkan pesawat mendarat. Menunggu dukungan di lapangan. Dia membawa Akin lewat pintu belakang. Rencanakan untuk antar semua orang turun terlebih dahulu. Tiba-tiba, Hei ditendang keluar dari pesawat dengan satu kaki. Akin ditahan. Qiao Wei membuka walkie-talkie, bernegosiasi dengan kepala polisi. Dalam 5 menit. Jika tidak dapat melihat mobil bahan bakar. Setiap 3 menit berlalu, saya akan membunuh 5 orang. Kepala polisi menggunakan teropong untuk mengamati. Melihat beberapa orang terlempar dari pesawat. Ketahuilah bahwa dia tidak bercanda. Tapi, dia tidak punya otoritas. Qiao Wei segera menyerah selangkah. Mengatakan, jika dia melihat mobil bahan bakar. Bebaskan setengah orang di pesawat. Benar saja, Sheriff setuju. Pada saat ini, 2 polisi menemukan Hei. Berbaring datar, menunduk. Hei menjelaskan bahwa dia adalah FBI. Namun, tidak ada yang percaya. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Dan berpura-pura menjadi FBI.
Hanya bodoh baru percaya. Ah Hei dianggap kriminal. Sheriff juga tidak percaya apa yang dia katakan. Terlihat tidak seperti orang baik. Ah Hei bersikeras dia adalah FBI. Lagi pula kelihatan dari mana saya tidak seperti orang baik. Ah Hei menyelinap ke polisi. Kalahkan dua polisi dengan mudah. Berkendara pergi. Pada saat ini, truk bahan bakar telah tiba. Qiao Wei melakukan apa yang dia katakan. Lepaskan setengahnya. Kemudian dia memenuhi tujuannya. Ingin cepat kabur. Ah Hei telah melihat melalui konspirasi. Mengendarai sepeda motor untuk mengejar. Qiao Wei membawa adenya. Memasuki festival terdekat. Ada banyak orang di sini. Benar-benar tidak bisa cari lokasi mereka. Ah Hei memanjat komedi putar. Ingin pergi ke tempat yang tinggi untuk pengamatan yang mudah. Anak buah juga naik. Ingin mengalahkan Ah Hei. Akibatnya, satu kaki jatuh. Qiao Wei melihat ini. Serangan balik cepat. Tetapi Ah Hei berani. Melompat dari kemudi. Berhasil menangkapnya. Pada saat ini, FBI juga tiba tepat waktu. Akhirnya menangkap Qiao Wei. Tapi apakah itu sudah berakhir? Qiao sedikit mencibir. Ini belum selesai ya. Pertama kali melihat penjahat seperti itu. Ditangkap oleh FBI. Bahkan tidak takut, tertawa mengejek. Pemeran utama Ah Hei ingin mencekik pria ini. Qiao Wei membajak pesawat. Dia sudah memperkirakannya. Jika dalam 20 menit tidak ada berita, bawahan akan menangani semua penumpang di pesawat. Pada titik ini, FBI memiliki cara untuk menanggapinya. Tapi masih ada bagian yang sulit. Sebagian besar polisi sedang bersiap. Siap menembak kapan saja. Buka saja pintu pesawat. Langsung lepaskan orang. Tapi ada yang tidak mengharapkan bahwa penembak jitu itu juga disuap. Qiao segera naik ke pesawat. Begitu dia melihat adegan itu, Ah Hei langsung berlari keluar. Dia berurusan dengan mata-matanya. Cepat masuk mobil. Mengejar pesawat di landasan. Sebelum pesawat lepas landas, dia naik pesawat. Dia memasuki pesawat. Melihat seorang pria berjongkok di sudut. Dia mengangkat wajahnya dan menerima pukulan tiba-tiba. Orang itu berkata, salah. Aku tidak bersembunyi. Selanjutnya, Ah Hei mencapai 3 pukulan berturut-turut. Berhasil membuat orang itu pingsan. Lalu Ah melewati pipa. Masuk kokpit. Urusin petugas mata-mata itu. Akhirnya, dia mulai mengalahkan Qiao Wei. Pertempuran yang menentukan dengan cepat terjadi. Dua orang saling bertarung. Seseorang menarik pelatuk pistol. Pecahkan kaca pesawat. Jendelanya pecah, perabotannya tersedot semua. Lubang di jendela itu seperti lubang besar. Seperti yang diharapkan, sementara mereka berdua berselisih. Dari pesawat sepertinya memberi sinyal, silakan pergi, Biepie. Di bawah tarikan yang begitu kuat, semua orang berpegang teguh pada apapun. Dua orang memukul bola balik, menabrak pintu pesawat. Tidak bisa bersabar lagi. Pada saat yang tepat ini, saya hanya melihat Ah Hei tiba-tiba menggunakan gerakan khusus. Sebuah tendangan ke kaki. 2 tendangan ke perut. Tendangan ketiga menginjak wajah Qiao Wei. Buat dia jatuh dari pesawat. Qiao menghilang di udara yang luas itu. Akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Ah Hei juga menyelesaikan misi.